saldo aman saldo. Kan kemarin Putra salah ngisi. Isi berapa? Kan 300 dari si bos. Terus ngisi punyaku dulu. Nah, pas itu lambat atau gimana gitu. Dia isi 2 kali. Oh, jadi banyak. Udah Jadi double. ininya ini belum. Terus dia ngisi lagi jadi double. Iya, jadi double. Aman-aman. Mudah-mudahan gak macet sampai Cakung. Lancar jaya guys, lancar jaya. Coba kalau jalan tolnya semua kayak gini ya. Tapi pernah keluar dari Malaysia kan? Ingat kan dari Malaysia? Hah? Dari bandara Malaysia Ya. itu mirip tol kan? Jalanannya ya. Yang mana? Kalau kita dari bandara Malaysia nih, bandara. Oh, naik Kalau kita bis. mau ke itunya, ke sentral, Ah, itu jalanannya kan dia kayak tol. ya emang tol itu. Ya, tapi motor boleh masuk. Emang bisa. Nah. Bisa kalau di Ini kayak gini nih Malaysia. jalanannya nih. Kalau di Malaysia bisa. Boleh masuk Kalau kan masuk motor, cuman kan jalur sampai di pinggir. Iya. Ada jalannya khusus. Cuman ya istilahnya kalau di kita motor bisa masuk bukan tol, istilahnya gitu, sama aja kayak jalan raya. Cuman aksesnya kayak gini nih dari bandara ke kotanya. Enak itu masukkan Ya kan? ke Putrajaya itu. Itu ngelewatin Bukit Jalil ya. Hmm. Stadion Bukit Jalil kelihatan dari pinggir tol. Dulu tuh awal-awalnya seringnya pakai ini yang di GL2. Ya, makanya pas saya, ini mah udah kayak tol, tapi kok ada motor gitu kan. Oh, itu yang benar, jalan tol benar, motor boleh masuk, cuma di pinggir. Kalau di Indonesia mah kan enggak. Kurang canggih Indonesia. Suara apa sih? Hah? Tahu. Suara apa ya? Oh, tadi ada lakban sih. Di mana? Di bannya ada lakban. Ada lakban. Walah. Takutnya kena itu kan. Tadi ada lakban nempel. Takutnya ada apa? Mentok ke body gitu. Kayak sih mentok ke body. Penasaran loh. Ya depan jangan di sini lah. Jangan di sini lah. Nggak boleh di sini. Hah? Ini mah jalan keluar. Tadi nggak bunyi ya? Iya ini bunyi. Boleh berhenti di sini. Di depan tuh. Jangan darurat. Takutnya ada ketang ya belnya. Pas belokan tadi dapet di depan. Nggak enak dengernya. Iya. Tak tek tak tek tak tek tak tek. Kayak iya ya, kayak apa kayak bel. Takutnya lakban kena kayu. Ngerem. Saya berhenti. Iya, karena Anda lakban. Coba. Kalau nggak ada aku bajuin. Ada nggak? Oh, apa itu lakban? Oh iya. Yo. Ada lagi? Lakban ya? Lakban. Nggak enak dengernya ya. Jadi bentuk sama body apa kayak bedas spakbor. Kan bunyi kan? Kan enak ini. Bentuk sama spakbor. Ini belumnya apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku semuanya. Semoga pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, berjumpa kembali di channelnya Serbiana Vlog ya. Pada malam hari ini saya
singkatan kawan. Punya Haji Yusuf Amka. Depok Sawangan Amka Yusuf apa? Antasari gitulah kira-kira. Depok Sawangan Antasari. Ini tolnya harusnya kayak gini sih kalau jalan tol itu ya, tidak ada kemacetan gitu. Seharusnya jalan tol itu kan kepanjangan dari apa itu, jalan tol bebas hambatan kan. Nama sebenarnya apa sih? Apa Tol coba? itu train of long. Jalan tol itu jalan panjang namanya itu. Kok train mah kereta ya. Kereta. Of Tahu long. kan. Longnya gua tahu itu L-nya tuh long. Itu bahasa Inggris. Iyalah bahasa Inggris panjang. Katro ya. Kayaknya apa nggak tahu. Tol, pokoknya jalan tol itu bebas hambatan. Itu aja dari orang Sunda namanya. Yang mau naokenan gitu nih. Bahasa Inggrisnya Jalan berarti tol 5. teh pokoknya mau macet gitu. Tah, kudu nama siga kieu gitu tah. Kali ini saya bersama Bang Limaul. Ya, si anak kocak ya, anak Maul kocak. itu ada artinya ya, friend. Maul itu M-nya manis, A-nya asik, U-nya unik, Pret. L-nya lucu, guys. Gak fokus ya. Nama itu harus ada artinya, Mang. Jangan nggak ada artinya kalau nama Oke, itu harus ada jangan artinya. hiraukan guys, ini orangnya rada guys. Saya rada waras. Rada waras berarti gila lu. Nah, jadi ini malam kita nemenin driver lintas Asia ya. Asia. Untung kayak Asia ya kan. Oke guys ya, sambil ini aja lah Biar ngobrol-ngobrol ya, santai. biar nggak ngantuk gitu ya. Bukan biar gak ngantuk, biar gak kaku kayak kadang mau kering. Oh gitu ya. Ah, semua dibilangin karena bukan itu. Kamu mulai melunjak ya. Dia bukan apa-apa, dia kalau nggak ngajak ngomong tuh suka merem matanya kalau lagi ngemudi. Hanya harus diajak ngomong. Mengapaan? Soalnya dia bisa Ini ngelewatin ini ya. Andara, Bos. Sultan Andara, Raffi Ahmad. Oh gitu ya. Sebelah kanan tuh ada perumahan Sultan Andara, ada di sebelah kanan. Raffi Ahmad. Dari pintu tol jauh nggak sih? Nanti ada di jembatannya udah lewat belum ya? Jembatan. Oh belum, ini baru Brigif. Ini berikut. Baru Brigif. Oh ini kayaknya nih jembatan ininya nih, yang kita ngopi waktu itu naik motor, ingat gak? Katanya kelihatan dari tol, emang bener. Ya, kalau dari sebelah sana lah, tol yang ke arah Depoknya Masa. kelihatan. Ini kayaknya tadi itu banyak yang jualan di sini ya. Di sebelah mana ya? Kanan kiri ini sepanjang jalan kemarin banyak Minggu yang- kan, Minggu. Nanti tuh kita ngelewati tempatnya kalau lagi tuh kita naik motor ngopi itu yang bareng anak motor. Oh itu jembatan apa namanya? Ya itu jembatan Antasari. Jembatan Antasari Andara. Ya anggaplah radio butut guys. Radio butut. Andara. Nih kalau pagi, minggu pagi banyak kanan kiri ada tukang bazar gitu ini. Masa. Kanan kiri tol itu ada bazar ya, pesta rakyat kalau pagi, tiap hari minggu pagi. Nah sebentar lagi kita udah mau sampai di pintu tol Desari. Langsung Berarti ngambil. udah kelewat. Udah kelewat rumahnya Raffi Ahmad. Oh udah kelewat tadi ya. Itu seberang sebenarnya sih di bawah sih itu. Di bawah. Nah, pas banget tuh di bawah posisi kita ke sebelah kanan ya. Ini kalau udah kelihatan gedung-gedung guys, itu tandanya udah masuk wilayah Jakarta ya. Kalau udah kelihatan kanan kiri itu banyak gedung, bangunan-bangunan tinggi, berarti kita sebentar Kalau lagi malam udah masuk kelihatan lampunya. udah masuk wilayah Jakarta. Itu ada Menara 165, itu salah satu bangunan unik di Jakarta Selatan, tepatnya di Cilandak. Itu di atasnya kubahnya tulisannya Allah ya guys ya.
gitu. Itu kamu dulu bilang katanya rumahmu di daerah sini. Saya di seberangnya persis, seberang Nusa, nanti saya tunjukin. Ngaku-ngaku ya. Nah, saya ini asli sini ya, Cilandak. Nah, sekarang kita di Cilandak. Ini tempat tol ini pintu tol. Dulu tempat saya mandi kali, Ngangon Kebo di sini dulu. Kali itu digeser. Tadinya nanti kita ada kalinya di situ, di depan ada kali ya. Di depan ada kali, tempat saya kalau zaman masih kecil tuh suka ngoyor ya istilahnya ya, ngoyor. Atau ngobak di kali. Nah, ini dulu kali di sini nih. Cuman karena tol digeser agak ke sana. Bentar, ini kita memasuki gerbang tol Cilandak Utama ya. Nah, ini Karena ini tempat kita akan lanjut terus ke Cikampek Cakung. Cikampek, arah Cikampek Cakung ya. Jadi kita harus masuk lagi ke gerbang tol Cilandak Utama. Oke, kita ngetap dulu. Nah, nanti di sini Oke. di pus belokan di depan nanti nih ada belokan. Ah. Nah, itu dulu lapangan bola, tempat saya main bola, Ngangon Kebo, terusnya mandi di kali. Itu dulu lapangan bola, salah satu lapangan bola terbaik di Cilandak lah intinya. Pemain-pemain PSSI zaman dulu kayak Patar Tambunan, Aji Ridwan Mas, itu pernah main di sini. Aples Tecuari pernah ikut turnamen di sini. Saya lihat-lihat tuh pemandangannya mantap ya kalau malam. Ini udah keren ini guys. Udah masuk banyak bangunan, banyak ini, gedung. Mana nih kita? Kita ngambil yang kanan. Pasar Minggu Rambutan. Ya, pasar Minggu Rambutan. Kalau yang ke kiri itu ke arah Serpong, Bintaro. Wih, asik, Nah, ini mantap tempat banget persis nih. pemandangan. Sebenarnya ini kali ini sebenarnya. Dulunya mana? kali ini. Yang mana? Ini jalan ini Oh, yang ini. sekarang kita lewat ini jalur kali. Berarti kalinya ditutup. Ditutup, dipindah ke sebelah kanan, digeser ke kanan. Nanti di bawah ada kali, guys. Waktu aku klaksonin kamu pas kerja di taman tuh sebelah mana? Itu kanan tuh. Sini ya? Itu kanan seberang. Oh. Nah, ini dulu lapangan bola kita nih. Pasti sini lapangan bola kita, dan di bawahnya ini kali, namanya Kali Krukut. Kali Krukut itu, nah di bawah tuh kali tuh. Persis di bawahnya kan ada kali tuh. Nah, dulu kali itu di jalan tol. Gelap. Nah, di sini kita main bola di sini. Nah, Kali Krukut itu sejarahnya, dia punya sejarah ya. Kali Krukut itu salah satu kali yang dihuni buaya putih paling banyak. Jadi kalau dibilang sama orang-orang dulu, sarangnya buaya putih itu ada di Kali Krukut. Nah, itu seberang rumah saya. Beneran itu? Tempat saya lahir, seberang Cilandak Timur, tempatnya di Pamakasan. Tempatku juga ada yang cerita kayak gitu. Mitosnya di situ, mitosnya. Daerah mana ya? Oh, di itu Banten dulu. Mitosnya begitu dulu. Tapi bukan mitos sih, banyak kejadian warga. Dulunya seputar banyak yang salah satu adik-adikan saya juga. Itu buaya asli atau gimana sih? Buaya putih sih Luma. Oh. Dulu udah banyak makan korban. Di situ. Katanya maksudnya korban gimana? Jadi diumpetin dulu, ada bocah waktu zaman bulan puasa itu hilang. Bukan di situ tuh ada perusahaan air minum juga. Nah, sebelum hilang tuh maghribnya saya sempat tegur itu anak, pulang. Bapak lu udah pada pulang. Dia bilang saya mau main di sini, mau main di kali gitu katanya. Dan malam-malam itu warga pada ngetong apa sih? Kalau zaman dulu tuh ngetokin kayak tong-tong-tong gitu loh, yang kayak bambu. Kentongan, panci. Kalau di tempat saya itu Penggorengan di apa Banjar gitu. mah kokol namanya. Nah, kentongan. Ada yang mama ketok panci. Kan katanya kalau ada yang hilang tuh harus ada ketok-ketok gitu ya. Itu kita nyari di pinggir kali. Nggak ada, akhirnya ada kiai atau ustadz lah gitu. Sekitar jam 1-an lewat lah, jam 1 malam ya. Itu mereka ngelempar kambing. Baru tuh dari atas pohon kelapa si anak itu keluar dari dalam air. Jadi dilempar kayak dari atas pohon kelapa tuh dilempar. Itu mitos apa asli sih? Asli, kejadian asli. Saya Oh, kejadian. saya sempat cari juga kan. Nyemplungnya jadi kayak bunyi blur gitu mah. Blur kayak orang kecebur gitu. Yang nongol bukan pala duluan tapi kaki duluan. Nah, semenjak itu ya itulah apa diperkirakan memang ada penghuninya ternyata kali itu. Ngeri juga ya.
Agak serem sih, pernah ada yang liatin gitu penampakan buayanya itu. Ya kalau cerita dari kayak engkong saya, engkong almarhum yang asli Jawara Cilandak sih emang pernah nemuin, dan ada temen nemuin itu posisi baru kelihatan ekornya doang, tapi bukan di kali, tapi di solokan, tapi yang ngejalur ke arah kali. Disangkanya yang punya kios itu disangkanya apa, ternyata ada apa ekor buaya gitu, tapi pas diituin hilang. Temen tuh dulu punya usaha jok motor, di bawahnya itu persis ngeliat ekornya. Ya zaman dulu mah kan Kamu waktu itu masih kecil gitu. saya dulu sekitar kelas 6 SD lah, masih 6 SD. Ya, sekarang itu yang tadi kalinya di situ gitu. Kalinya itu persis, kalinya persis itu. Dan kalau mau tahu itu pas tadi kita muter, pas kita nanjak muter balik, itu di terowongan itu udah banyak makan korban. Bahkan itu banyak yang meninggal, warga RT 10 termasuk engkong saya ya, almarhum engkong, kakek. Kalau engkong saya meninggalnya posisi dia mau ke sawah, ditabrak motor di terowongan itu, terowongan yang tadi kita mau muter itu. Posisinya terus si Mbak itu engkong saya yang meninggal ketabrak motor. Terus sebelumnya ada Mbak Darmo ditabrak bis biang lala. Dulu ada bis biang lala kan di situ. Kurang lebih ada 5 orang lah yang ketabrak di situ. Termasuk pas putaran tadi waktu saya zaman masih sekolah, itu ada ceritanya ada anak melawan orang tua ya, ngebantah orang tua. Jadi posisinya itu kan kalau dari Fatmawati itu lewat di depan Hotel Halamanda tuh dulu jalannya nggak begitu kan. Dulu jalan itu terowongan tuh tinggi, Mang. Jadi pas belok begini tuh di bawahnya kayak ada jalanan lagi. Nah, si anak ini habis ngebentak orang tua atau ibunya lah kalau nggak salah, ngebut naik motor ceritanya. Ternyata manuvernya nggak dapet kan, jadi dia kontal. Belokan di situ. Pas belokan kontal, motoran nabrak pembatas jalan, dianya mental ke bawah, Mal. Ke bawah langsung ngantem tanah, kehajar taksi, hancur palanya kan. Nah itu saya zaman masih sekolah bola ya di Blok M tuh, mabak IM. Pas turun dari Metro ini kok macet, jalan kaki, akhirnya ada apa? Ternyata ada orang ketabrak. Bukan ketabrak siapa? Orang jatuh naik motor. Nah pas nggak sengaja mereka pada ngomong, wah ini habis berantem sama ibunya nih, naik motor ngebut malah meninggal. Kejadian di situ. Nah di situ pun ada korban juga, abang-abangan saya almarhum, namanya bukan abang-abangan sih. Jadi dulu kan ini jalanan lagi dibangun nih, belum ada tol, masih baru dicor-cor gitu, Bang. Satu-satunya ada satu orang anak orang kaya di situ namanya almarhum Bang Ansori ya. Yang pertama kali punya ereking di Cilandak di kampung saya tuh dia. Ereking. Zaman dulu mah ranking masih. Iya, zaman dulu mah. Sekarang aja masih mentereng Yang aja. punya anak ereking itu anak-anak yang orang kaya dulu, zaman dulu Cilandak. Tahun berapa tuh kira-kira? Itu saya SD. Ya tahun Kelas berapa ya? Kelas 1 saya tuh. Ada kelas 1 saya tahun berapa? Pokoknya udah hampir 92 lah kalau nggak salah. 92 lah. 92. Apa 89 gitu. Pokoknya tahun 90-an lah, Karena kan saya lahir 84, umur 6 tahun. Oh berarti 90-an. 90-an itu. Kan masuk SD kan 6 tahun kan dulu. Iya. Ya kan? Berarti 90-an. 90-an tuh. Itu dia dulu jalanan tuh masih satu jalur doang. Belum ada tol, pokoknya masih itulah. Jadi di kiri itu ada kayak apa sih namanya kalau itu yang kayak air mancur, ada tebing-tebing air mancur gitu, yang tukang taman. Taman hias. Biasanya kan suka ada tebing air mancur tuh. Ini apa sih namanya? Tukang taman. Tukang taman. Jadi pinggir jalan itu kan mereka suka bikin ada taman-taman kayak kolam-kolam gitu. Nah, biasanya kan dibikin kayak ada air mancur, ada tebing-tebingnya gitu kan. Dari batu alam, dinding-dinding gitu. Nah, itu mungkin saking girangnya dia punya motor ya.
itu dites lah, ngebutnya. Mungkin karena cara ngebawanya belum terlalu mahir ya. Nah zaman dulu kan anaknya masih disebutnya Raja Serhan lah. Itu dia nggak bisa ngendalin itu motor, tenaga gede, wah sekenceng-kencengnya belum mahir ya. Sekenceng-kencengnya dia ngebut, mungkin hilang kendali, jadi motornya itu ngantem tebing itu. Itu palanya langsung pecah. Astagfirullahaladzim. Dan sampai sekarang di dekat lokasi itu selalu banyak korban. Kalau tanya anak-anak Cilandak, Gang Haji Suku, pasti tahu di situ dulu pernah setiap waktu dalam 1 jam bisa 2 atau 3 kali tabrakan. Ini aku ceritanya nikmatin kota Jakarta malah kan cerita jadi biar tahu artinya gini, biar tahu jalan di bawahnya ini jangan salah ya, jalan TB Simatupang ini coba sekali-kali di Google atau di apa cek sejarah jalan TB Simatupang. Kalau itu serem kalau mau tahu, kalau mau tahu sejarahnya jalan-jalan TB Simatupang itu coba guys di Google guys, di search katanya apa? Agak mistis lah. Jalan apa? Jalan TB Simatupang. Jalan TB Simatupang tuh katanya. Sejarah Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan coba. Itu jadi kayak masih nyambung, ada di sini tuh kayak sejarah-sejarahnya di Roro Kidul tuh kayak masih nyambung. Jadi yang penunggunya Cilandak inilah yang di daerah-daerah Jakarta Selatan ini masih nyambung ke Roro Kidul. Mistisnya begitu kalau cerita kata orang tua. Jadi kan namanya setiap daerah kan pasti punya ini nih. Iyalah, di tempat gua aja ada kan tuh yang disebut Rawa Onom. Sejarah. Nah, disebut sejarah apa? Pernah dengar nggak Rawa Onom? Belum pernah sih. Jadi itu Rawa Onom itu sebuah kerajaan sih. Ini kanan kiri kampung rambutan ya, Taman Mini kampung rambutan. Ya udahlah, ntar kapan-kapan aku ceritain ya. Gak apa-apa, sekarang aja sambil cerita. Di daerah mana, Banjar ya? Iya, ngeri ya. Ngeri bener. Ntar aja Dia lah. berbentukan rawa gitu. Kapan-kapan aja kita Next time ceritain. kita bahas kalau posisi jalanan itu agak-agak serem ya. Misalkan kayak di puncak, itu enak kita ngebahas mistis daripada kita ngebahas yang jorok-jorok ya kan. Ya kan? Jadi kita ngebahas yang serem-serem. Kacau lah ngebahas jorok-jorok. Kalau saya sih ngebahas jorok juga ayu sebenarnya. Nggak usah bahas jorok-jorok. Saru tau. Ya kan tergantung cuaca. Ya nggak boleh. Ini cuacanya lagi panas. Cuacanya lagi Kita kan posisi pulang nih. Kita kan sambil nikmatin di jalan kayak gimana gitu. Justru itu kita menikmati, Bang. Kita menikmati. Nah, kalau udah kesini saya kurang tahu lah, karena kan ini udah beda wilayah ya, udah masuk kampung rambutan. Ini apa ini? Kampung apa? Udah masuk ke Taman Mini nih, Bang, ke sono. Cilangkap. Udah lewat Taman Mini. Iya, tadi udah lewatin terminal kampung Berarti rambutan. bukan wilayah kamu gitu ya? Udah agak sedikit. Oh, iya. Mitosnya udah nggak tahu lah kalau nyampe sini. Tapi ini sepanjang jalur ini sebenarnya nyambung ini. Kalau kita nyari di cerita sejarah jalan tol TB Ya Simatupang, tiap gitu. tempat pasti ada lah. Pasti Sejarahnya gimana kan, cuman kan jarang diekspos mungkin ya. Nah, nanti kalau kita lewat Tanjung Priuk, nanti saya kasih tahu. Saya pernah ngelihat yang tabrakan di lindes apa di mana nanti saya tahu lokasinya. Karena ngelihat dengan kejadian mata sendiri gitu loh. Ini nanti kalau kita lewat tol Tanjung Priuk kita bahas ya guys. Dulu yang ditabrak-tabrak di mananya, orang yang mati di tempat karena kecelakaan. Terus Itu ini aku tahu. judulnya apa ini sekarang? Ya ngebahas Bingung aku. histori Judulnya apa ini? jalanan aja. Oh, dari jalanan. Histori jalanan, cerita. Kalau kata Jamrut cerita anak jalanan. Oh, begitu. Anak jalanan. Cerita jalanan. Keren. Ada lagunya tuh. Hidup satu sisi, cerita jalanan. Kamu kenapa nggak jadi pelawak aja, mah? Nah, nggak laku. Aku Nggak laku. lumayan lah. Saya demennya tuh ngelawak sama temen aja guys. Karena saya kalau udah di panggung orangnya nggak pede. Lu mah ngelawaknya sama cewek ya. Enggak,
Saya jujur aja di depan cewek tuh nggak pernah ngelawak saya. Cuman kadang-kadang suka stand up gitu loh. Alah, matamu lihat cewek aja hijau. Jadi ya normal, wajar kalau laki-laki tuh ngelihat cewek itu kayak ngeliat apa ya, kayak ngeliat suatu pemandangan di alam pegunungan gitu. Ini kan kita di depan ngeliat cewek nih, atau dapat customer cewek, kita kan menikmati keindahannya bang, bukan menikmati tubuhnya gitu kan. Kita lihat oh parasnya menawan, senyumnya manis, bibirnya tipis. Tapi kan nggak boleh, gitu. apalagi punya orang nggak boleh. Kita kan nggak tahu yang kita lihat itu yang single, walaupun kadang-kadang ada cowoknya juga kita lirik. Nggak boleh itu. Yang nggak boleh itu mang mencicipi. Oh, Kalau melihat itu diwajibkan. oh melihat boleh gitu. Karena kalau kita melihat perempuan tidak misalkan ada perempuan kita tidak melihat, berarti kita tidak mensyukuri ciptaan Allah mang. Benar nggak? Itu kan karena ciptaan Allah perempuan itu, makanya kita lirik. Kita Ini kok artinya kita Pangandaran mensyukuri. Jakarta sih. Ini bisa apa sih? Oh ini ke Oh, arah Sarupaning Rahayu. ke arah Pelabuhan Ratu ya, berarti ya. Jadi kita menikmati, selain menikmati pemandangan, menikmati jalanan, menikmati hidup, kita menikmati ciptaan Tuhan yang bernama perempuan. Mensyukurilah di situ. Oh di depan udah mulai rada padat kendaraan. Ini ngomong-ngomong udah nyampe mana kita? Kita Jatiwarna. ini masih Jatiwarna, bentar lagi Jati Asih, Jatiwarna, Jati Asih, Jati. Cikampek belum lewat soalnya, yang mau ke arah Cikampek, arah tol Cikampek Bandung. Kalau udah masuk bis-bis gede gini berarti udah Banyak mau, banget ya kalau malam gini. kalau udah mau ke arah ya, karena kan kita sedang menuju ke tempat bongkar muatnya terbesar di Jakarta, Apa itu? Tanjung Priuk Portland ya kan, Tanjung Priuk peti kemas Tanjung Priuk, pelabuhan Tanjung Priuk atau Tanjung Priuk Portland. Jadi jalan ini lurusnya bisa tembus langsung ke Tanjung Priuk. Ini aksesnya bagus, jalur ini lurus terus mentok ke Tanjung Priuk, ke Ancol, bisa langsung muter lagi ke Jakarta Barat. Kalau mau ke Kota Tua juga bisa lewat sini. Nanti kita kalau mau ke Cikampek putar balik dulu, masuk tol yang Cikampek. Kalau kita ke tol ke kiri, kita ke Pelabuhan Merak. Tolong kalau enak ini. Cuman kalau udah macet sakit pala di sini, kalau udah macet, aduh sakit pala. Lama gitu. Ya namanya ini kan masih kadang-kadang kan kalau yang di tol itu bang, yang pernah kan kita ngalamin, ya kan antrian masuk ke tol itu, apalagi kalau menjelang Lebaran lah. Oh, yang ke arah Bandung itu. Iya kan, kadang-kadang sampai sini kalau udah macet. Kadang ngalangin ya. Kalau udah macet tahun diri, kita dari Jati Asih aja belum nyampe. Ya ini loh, kan harusnya kan di kiri tuh semua. Mereka pada ngambil kanan. Itu yang bikin macetnya itu. Karena sebenarnya Kadang kan selak-selakan. orang mau lurus, yang mau ke kirinya malah diam di kanan gitu. Iya, jadi Makanya ketutup. jadi macet. Jalur kita ketutup. Pokoknya mendekati nanti bulan puasa, sebulan atau Lebaran lah, itu udah mulai. Karena bongkar muat pengiriman ekspedisi kan udah mulai dikejor tuh ya, dikejar target. Gitu. Ya alhamdulillah nih kita balik dari acara di Depok Sawangan. Selama ini masih kondusif, lancar, tidak ada hambatan. Coba tiap hari ya. Ya kadang kita oke-okean juga sih. Ya kan kadang-kadang kalau ada cepat acara pulangnya kena macet. jam. Kan guys, kalau nggak ada ini kita ajak ngomong loh. Kita ajak ngobrol. Enggak, maksudnya ya. Udah nguap. Kita belum malam-malam banget gitu. Iya. Baru aja Isya. Gimana kita ngajak balik malam? Bisa-bisa dia tidur yang nyetir wajahnya. Nyetir baru pakai tangan, pakai muka. Kok jadi saya ngoceh
ngoceh-ngoceh mulu ya. Nyenengin dia doang ini. Iya, makanya kan aku tadi bilang kamu mendingan jadi pelawak aja, mau nggak? Saya nggak suka pelawak, tapi saya suka temulawak aja. Mau aku expose, mau? Oh jangan, kamu cukup mendengar suara saya aja, jangan wajah saya. Karena kalau kamu ngeliat wajah saya, kamu akan mengucapkan astagfirullahaladzim atau ayat kursi. Kamu nyebut, jangan, bahaya, nggak boleh. Takutnya ngeliat wajah saya langsung nyebut ayat kursi, langsung baca ayat kursi 3 kali. Emangnya saya setan? Ini udah mulai rada-rada padat. Nantinya kita udah mau sampai. Belum lewat ah. Pokoknya sampai aja dulu. Cikampek aja belum lewat. Itunya tulisannya. Nggak ada sih. Hah? Belum nih, paling baru di apa sini? Udah kayaknya Cikampek udah lewat. Apa di depan? Oh ini kayaknya di depan di Cikampek. Ini padahal hari Minggu ya. Mungkin kalau hari Sabtu agak macet kali ya, mungkin hari Sabtu. Kayaknya pada keluar kota ya kalau minggu. Katanya kamu mau ke Bandung tuh. Oh iya. Kapan? Ya, insya Allah nanti hari Sabtu tanggal 10 ya, tanggal 10. Nah, Itu ada acara lomba burung atau kontes burung di Bandung, di mana? daerah mana? Pasar Taman Pasar Kopo Pasar Taman apa sih? Daerah Kopo. Daerah Kopo. Ya, pokoknya Taman Kopo lah. Taman Kopo. Oh Pasar Kopo. Tapi disebutnya Pasar Kopo sama Taman Kopo sama kan? Ya beda lah, pasar ya pasar, taman ya taman. Bukannya sama. Beda lah. Oh, pokoknya di situ. Itu Pasar Kopo ada taman mungkin. nah, mungkin di situ lah, di tamannya Pasar Kopo begitu kan. Ini juga masih nunggu schedule. Kalau schedule-nya mudah-mudahan schedule-nya hari Minggu nggak ada event ya. Jadi misalkan hari Sabtu selesai event misalkan syukur-syukur sih eventnya sore ya, bahasa jam 6 sorean udah kelar. Nah itu saya langsung Nah ini nih, bentar nih, Jakarta Cikampek. nah ini Jalan nanti Layang. tolnya nih, iya ini tolnya nih. Tuh yang langsung ke Bandung. Kita ke kiri bisa ke arah Merak, nanti ada putar balik lagi bisa ke Cikampek ke kanan. Gitu guys. Yang Cikampek itu. Nah kalau saya ke Bandungan nanti naik motor rencananya, bawa burung. Nanti kita kontes di sana di Bandung. Jor seksi tuh. Jor itu apa? Jor apa ya, lupa gue Jor itu artinya. Kalau seksinya tahu tuh berarti. Tuh, Cawang, Jalan Nah ini Layang, pintu ini nih yang bikin macet nih, karena dia dua arah, satu ke Cikampek, satunya lagi ke arah Merak. Makanya satu jalur segitu dipakai buat dua arah, ke Merak sama ke Cikampek, makanya suka macet kadang-kadang. Kalau ada yang di Bandung yang suka hobi burung, nanti kita ketemuan di Pasar Kopo tanggal 11 acara. Oh tuh kereta cepat guys di atas. Bukan, ini monorail. Kereta cepatnya kita belum ketemu, tapi jalurnya di sini juga ada kayaknya kereta cepat. Oh nggak ada yang Halim. Kampung saya mah nggak ada bang yang kayak gini. Bang. Yang Halim. Nanti makanya kalau presiden 2004 terpilih, siapapun yang presidennya, mudah-mudahan di Banjar dibikin monorail ya. Nah, Mudah-mudahan. ntar malah macet di sana. Enggak dong, kan harus ada saling koordinasi antara jalan rayanya sama jalan yang akan dibangun. Ini kayak udah masuk Cakung nih. Ini masih Kalimalang guys, di bawah Kalimalang. Kenapa disebut Kalimalang? Karena dia kasihan guys, kalinya guys. Makanya disebut Kalimalang. Apa pakai kasihan segala? Itu mitosnya juga ada loh. Sampai sekarang katanya mobil yang kecebur itu belum ketemu. Sejarahnya mungkin itu katanya. Ada mobil jatuh ke dalam kali itu. Sampai sekarang katanya
makanya itu mobil belum ketemu, makanya disebut Kalimalang. Mungkin itu kali artinya. Kita touring nanti pakai motor ya. Kalau itu kita mau live juga nanti perjalanannya, coba kita bikin sepanjang dari Jakarta ke Bandung naik motor bawa burung. Nanti kita bikin video vlog ya buat perjalanannya biar ada ceritanya gitu. Mungkin nanti saya cuma videoin doang, nanti Mang Asep saya minta tolong editin karena dia suka ngedit video-video gitu ya. Kalau saya ngedit belum jago banget soalnya, karena saya bukan ayam. Bintara, Pondokopi, Pulau Gebang. Udah dekat guys. Udah deket, udah berasa pinggang juga udah mulai Nah, sama ya. berasa guys pinggang. Padahal naik mobil doang tapi aduh. Ini benar mau di sampai ke Cakung Timur nih. Sampai Medan dong, tanggung, ya kan? Sampai depan rumah, jadi nanti kita tahu suasana kantor kita. Jangan. Kenapa jangan? Jangan. Jangan kamu samakan aku dengan yang lain. Bibirnya yang doer, matanya yang melotot. Emang pantas kamu ini. Kamu tuh gimana ya? Kocak. Kocak tapi enggak ini. Emangnya buat Kamu tuh ngelawak tapi enggak lucu gitu. Ya itu makanya saya nggak mau jadi pelawak. Bingung aku nyebutnya mau kamu itu gimana gitu. Kamu itu seorang pelawak atau seorang moderator gitu. Saya tergantung guys. Kalau lagi ditanyain bicara politik, kita jadi tukang orasi. Ntar aja ngomongin politik pusing sekarang. Kalau Pusing aku. kan katanya kalau lagi itu mau jadi moderator. Kalau moderator itu yang Iya, membawa nanti acara. lagi lah politik mah nanti lagi. Politik emang apa artinya? Ayo. Atau Main poli sambil dikritikin. Tuh, namanya politik. masih pusing mikirin politik mah liar. Saya Sebenarnya mah yang penting mah nggak boleh pusing, Bang. bisa makan, Yang bisa kerja. Kita gitu kalau ya. mikirin politik itu nggak boleh pusing. Tapi kalau mikirin dompet kosong, ya kita tuh pusing banget tuh. Itu yang harus kita pikirin, Nah, Bang. kapan-kapan kita bahas. Kapan-kapan kita Oh, bahas. di depan ini ada itu tuh terminal Bantar Gebang. Oh, Enggak, apa Bantar Gebang, Pulau Gebang. Eh, Pulau Gebang, Bantar Pulau Gebang tempat Gebang. pembuangan sampah. Nah itu di kanan tuh ada Nggak usah. Pulau Gebang. Pulau Gebang. Itu salah satu itu yang menggantikan terminal Pulau Gadung. Jadi terminal Pulau Gadung diganti di Pulau Gebang sini guys. Emang dulunya aku Pulau Gadung. dengar ya Pulau Gadung sih. Pulau Gadung. Banyak kejadian Ya. pencopetan lah apa. Sempet itulah kriminalitasnya di Pulau Gadung sempat tinggi juga. Sekarang udah di bis-bis udah diarahin ke Pulau Gebang ya. Jadi banyak juga sampai tingkat gitu ya. Kalau ke Garut ada nggak sih bis dari situ? Ya? Ada. Ada ya? Ada. Kemanapun ada di situ. Pernah naik dari sini? Pernah lah. Waktu kapan itu? Waktu Pulang kampung apa? Iya, pas waktu dadakan aku suruh pulang. Itu kan naik bis dari Pulau Gebang. Kalau Banjar sama Garut itu jauhan mana? Banjar ya? Ya jauhan Banjar lah dari Garut itu. Emang ada apa di Garut? Enggak. Bohong. Enggak, kalau di situ kan dulu juga pernah sering lomba burung. Oh, jangan-jangan Di Gunung Mas, serius? ada sesuatu gitu. Sesuatu apa? Ya mungkin semacam makhluk Tuhan yang paling indah gitu. Oh, tuh katanya akhirnya kan dia mengungkapkan kan makhluk Tuhan paling indah itu kan perempuan. Nah, Nggak ada. ya mungkin aja kok mau-maunya gitu. Ya dengar selentingan sih katanya mau main ke Garut. Ngapain coba? Ya itu mah cuma selentingan Enggak. doang gitu. Jadi kan kita mau lomba burung, kebenaran di sana ada teman. Ya kita mau numpang nginep gitu doang. Enggak, kemarin kan lomba burung bilangnya cuma di Bandung. Lah kok dari Bandung itu ke Garut masih jauh coy.
Ya itu karena kita udah lama nggak ketemu, jadi janjian di sana nanti istirahat dulu sehari 2 hari di situ gitu, nanti baru pulang lagi ke Jakarta. Iya, gitu. nggak mungkin lah temen itu sejauh-jauh. Ya kan namanya jarang ketemu, wajar kalau jarang ketemu kita namanya Aku nanya, temannya cewek silaturahmi, apa cowok? Coba. gitu. Silaturahmi. Temannya cewek apa cowok? Jawab jujur. Oh, aing mah. Jawab Cowok jujur. bukan, cewek juga bukan. Atuh naon? Cowok bukan. Perempuan. Perempuan. Kan udah ketahuan Kan tuh. cewek bukan, cowok bukan. Dengerin ya, hati-hati loh sama orang Garut. Enggak, emang kita mau ngapain tuh? Nggak boleh guys, jadi kita nggak boleh berpikiran aneh-aneh ya. Jangan dicontoh deh Mas Asep, pikirannya aneh-aneh. Ya, emang kamu berani? Di orang kesana cuma mau istirahat, apa sih kalau kata orang kalau habis itu relaksasi ya, apa refleksi apa relaksasi ya, relaksasi ya, Udah ini. gitu ya. Oke kawan, sekarang kita sudah sampai dan mau keluar di pintu tol Cakung Timur ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman ya sudah menemani perjalanan saya kali ini, dan mudah-mudahan ada sedikit hiburan dan manfaat ya dengan video ini, dan saya mohon maaf bila ada tutur kata Atau ucapan yang dari kurang saya berkenan. atau tutur kata dari saya dan teman saya mohon dimaafkan ya, karena saya hanya sebatas manusia yang selalu bersalah ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, dan mudah-mudahan kita nanti bahas yang lainnya ini sama si kampret Maul ya. Sama si kampret. Pokoknya kita Sekarang mah kita nggak bahas yang liatin aneh-aneh dulu, kok. jangan disepil dulu ya biar kita peyem dulu. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.